semuanya. Sore, Bu. Apa kabarnya nih hari ini? Baik, Bu. Syukur ya, anak ibu masih baik, masih dalam keadaan baik. Nah, sebelumnya ibu mau ucapkan terima kasih atas kehadiran anak-anak ibu pada hari ini untuk dapat mengikuti kegiatan konseling kelompok kita pada sore hari ini. Nah, sebelum kita memulai kegiatan konseling kelompok kita, ada baiknya kita mulai dengan doa. Nah, siapa nih anak-anak ibu yang mau memimpin doa? Oke, silakan, Nak. Baik, berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih anak. Sebelumnya ibu mau bertanya nih kepada anak-anak ibu, apakah sebelumnya anak-anak ibu sudah pernah mengikuti konseling kelompok? Belum, Bu. Oh, belum pernah ya sama sekali. Baiklah, ibu jelaskan ya. Jadi konseling kelompok ini merupakan salah satu kegiatan dalam layanan bimbingan dan konseling yang ada di sekolah. Dengan artian bahwa konseling kelompok ini kita laksanakan untuk bersama-sama memberikan bantuan dalam mengentaskan permasalahan yang sedang kita hadapi saat ini, yang masing-masing anak-anak ibu hadapi saat ini, dan kita sama-sama mencari solusi untuk memecahkan permasalahan tersebut. Nah, itulah tujuan kita mengadakan konseling kelompok ini, untuk memberikan perasaan lega dan ringan kepada teman-teman kita yang sedang menghadapi permasalahan agar dia mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Mengerti anak-anak? Mengerti, Bu. Nah, di dalam proses konseling kelompok ini juga kita ada 4 tahapan nih, di mana pada tahap pertama yaitu tahap pembentukan, yaitu adalah kegiatan yang saat ini kita lakukan. Nah, pada tahap yang kedua yaitu tahap peralihan. Nah, pada tahap peralihan ini nanti kita akan melaksanakan games. Anak-anak pengen nggak melaksanakan games nanti? Pengen, Bu. Oke, lalu yang ketiga yaitu tahap kegiatan. Nah, pada tahap inilah kita akan mengutarakan permasalahan kita masing-masing dan sama-sama membahas permasalahan itu dan mencari jalan keluar dari permasalahan tersebut. Nah, tahap selanjutnya ialah tahap penutupan atau pengakhiran. Nah, di dalam proses konseling kelompok ini juga ibu harapkan anak-anak ibu dapat terbuka dalam menyampaikan permasalahannya masing-masing, dan juga dalam menyampaikan permasalahannya jangan ada perasaan terpaksa, harus dengan sukarela. Dan jika nanti dalam proses konseling kelompok kita terdapat hal-hal pribadi yang tidak layak untuk kita beritahu ke khalayak umum atau ke teman-teman yang lainnya, baiklah kita bahas itu cukup sampai di sini ya. Jangan bahas itu keluar. Cukup kita saja yang tahu. Mengerti anak-anak ibu? Mengerti, Bu. Oke, sebelumnya apakah anak-anak ibu sudah mengenal ibu nih? Belum. Baiklah, ibu perkenalkan diri terlebih dahulu ya. Perkenalkan, nama ibu Nidia Priska Pasaribu. Ibu tinggal di Jalan Manyar dan ibu saat ini baru saja menamatkan sarjana dari Universitas Riau. Dan apakah anak-anak ibu saling mengenal satu sama lain? Belum, Bu. Baiklah, siapa nih yang mau memperkenalkan terlebih dahulu? Oke, silakan perkenalkan namanya, nama panggilannya, alamatnya, dan juga hobi dan dari kelas berapa. Bu, perkenalkan nama saya Fira Widia, biasa dipanggil Fira. Saya tinggal di Jalan Haji Ali Salim. Saya dari kelas 12 kelas 1 dan hobi saya membaca buku. Oke, berarti hobi Fira membaca buku ya. Selanjutnya siapa nih yang memperkenalkan diri? Saya, Bu. Oke, silakan. Halo. Hai. Perkenalkan, nama saya Siti Fatimah. Saya dari kelas 12 IPA 2. Dan saya tinggal di Jalan Balang Sakti. Hobi saya olahraga, Bu. Oke, hobi Siti adalah olahraga ya. Selanjutnya siapa nih? Saya, Bu. Oke, silakan. Perkenalkan, nama saya Indah Sumardiani, biasanya dipanggil dengan Indah. Saya tinggal di Jalan Jenderal Sudirman, nomor 55. Saya kelas 12 IPA 3. Hobi saya menonton film, Bu. Oke, hobi Indah adalah menonton film. Lalu yang terakhir? Nah, baiklah.
Halo semuanya, perkenalkan nama saya Matria Safa Azhar Al-Umar. Saya biasanya dipanggil Safa. Saya beralamat di Jalan Garuda Gang Astem nomor 23A. Hobi saya menonton film dan saya dari kelas 12 IPA 2, Bu. Oke, banyak ya dari antara anak-anak ibu yang hobinya menonton film nih. Iya, Bu. Oke, baiklah, ibu ingatkan kembali di mana konseling kelompok ini kita akan membahas suatu permasalahan dan sama-sama mencari solusi untuk mengentaskan permasalahan tersebut agar teman-teman kita yang menghadapi masalah tersebut dapat merasa lega dan ringan. Oke? Tapi ibu lihat sepertinya anak-anak ibu kurang semangat ya, ngangguk-ngangguk aja, iya aja. Gimana kalau untuk menambahkan semangat anak-anak ibu, karena pada tahap selanjutnya itu tahap intinya gitu loh, dimana kita harus fokus dan semangat. Maka dari itu ibu mau menumbuhkan semangat anak-anak ibu nih dengan bermain games. Nah, ibu ada games nih, dimana gamesnya itu tangan kiri anak ibu memapak ke atas, lalu tangan kanannya ke bawah. Oke, seperti ini betul. Nah, jika nanti ibu mengatakan tangkap, maka tangan kiri anak-anak ibu harus menangkap tangan kanan kawannya yang ada di atasnya. Mengerti anak-anak ibu? Mengerti, Bu. Ingat ya, cluenya adalah tangkap. Bu. Sepertinya ibu harus ikut ya? Iya. Iya, nggak usah deh. Kan ibu yang ngasih arahan. Oke. Pada suatu hari, ayah pergi ke sungai membawa pancingan. Pada hari itu, ayah berencana untuk tangkap ikan. Oke, fokus ya anak-anak ibu. Namun hingga sore hari, ayah belum juga tangkap ikan. Iya, Bu. Sehingga ayah mencoba kembali keesokan harinya untuk membeli ikan saja. Namun pada lusanya ayah pergi ke danau untuk tangkap ikan. Akrab ya, ditambahin. Oke. Sepertinya anak-anak ibu sudah semangat ya, dan juga sudah mulai akrab ya satu sama lain. Karena tujuan konseling kelompok ini selain mengentaskan permasalahan juga agar menumbuhkan suasana yang saling mendukung, akrab, dan juga kekerabatan kalian itu terjalin gitu dalam konseling kelompok ini. Oke, ngerti anak-anak ibu? Mengerti, Bu. Baiklah, selanjutnya kita akan memasuki tahap inti atau tahap kegiatan, di mana pada tahap ini anak-anak ibu akan menyampaikan permasalahannya yang saat ini sedang dihadapi secara terbuka, tanpa ada yang ditutupi, dan juga dengan sukarela, tanpa ada perasaan terpaksa. Jadi kita akan sama-sama mencari solusi dari permasalahan tersebut. Namun kita tahu saat ini kita dibatasi oleh waktu. Jadi pada pertemuan kali ini kita hanya membahas satu permasalahan saja. Nah, maka dari itu ibu persilakan kepada anak-anak ibu untuk menyampaikan permasalahannya terlebih dahulu. Siapa nih yang mau menyampaikan permasalahan terlebih dahulu? Saya, Bu. Oke, kepada siapa? Jadi, Bu, permasalahan yang sekarang Safa hadapi itu, Safa itu kesulitan dalam mengontrol emosi. Oke, permasalahan Safa adalah kesulitan mengontrol emosi. Lalu permasalahan anak-anak ibu yang lain? Saya, Bu. Oke, kepada Vira. Permasalahan saya terakhir ini saya sering overthinking gitu, Bu. Overthinking ya. Oke, untuk yang lainnya? Saya, Bu. Oke. Permasalahan yang sedang saya hadapi saat ini yaitu saya kurang percaya diri. Kurang percaya diri ya. Oke, baik, yang terakhir. Saya, Bu, permasalahan yang saya hadapi itu, Bu, saya sering menunda-nunda mengerjakan tugas, Bu. Oh, menunda-nunda mengerjakan tugas ya. Baiklah, anak ibu sudah mengutarakan di permasalahan masing-masing. Namun kan pada pertemuan kali ini kita hanya membahas satu permasalahan saja. Nah, maka dari itu permasalahan siapa nih yang akan kita bahas terlebih dahulu? Masalahnya si Safa, Bu. Ya, Bu. Oke, Setuju, Bu. Apakah anak-anak ibu ingat nih permasalahan apa sih yang sedang dihadapi Safa saat ini? Dia sudah mengendalikan atau mengontrol emosi.
berarti anak-anak ibu mendengarkan dengan seksama ya permasalahan Safa. Oke, baiklah, berarti permasalahan Safa ya akan kita bahas pada hari ini. Baiklah, Safa bisa ceritakan nih permasalahannya itu seperti apa gitu detailnya. Jadi gini Bu, Safa tuh gimana ya Bu, kalau aktivitas sehari-harinya tuh Bu susah tuh mengendalikan emosi gitu. Misalnya tuh Bu, kayak orang biasanya Safa pengen Vira itu gini gitu Bu, kayak cepat lah gitu, kayak siap-siap gitu Bu. Nanti Viranya lama gitu kan Bu, kayak itu Safa udah emosi gitu Bu, kayak marah-marah gitu. Kok lama kali sih kayak gini, cepat lah nanti cepat gitu. Gini gitu, contoh kurang lebih. Oke, seperti itu ya permasalahan sulit mengontrol emosi yang dialami oleh Safa. Maka dari itu apa nih tanggapan teman-temannya sekalian tentang permasalahan Safa tersebut? Siapa nih yang mau menyampaikan pendapatnya terlebih dahulu? Oke, Vira, silakan. Menurut saya Bu, Safa ini bisa lebih sabar lagi Bu dalam menghadapi situasi kehidupan sehari-hari. Kan dia kayak seperti contoh Safa tadi, kalau temannya lambat dia langsung emosi kan Bu. Harusnya kita lebih sabar aja gitu. Sabar ya. Baik, berarti pendapat Vira agar Safa ini lebih sabar lagi, jangan mengutamakan kehendaknya. Oke, selanjutnya ada nih pendapat dari teman-teman yang lain? Oke, kepada Indah. Menurut saya dari permasalahan si Safa Bu, saya setuju dengan pendapat si Vira Bu. Safa harus bisa lebih sabar lagi. Dan menurut saya Safa harus kayak lebih bisa gitu Bu mengontrol dirinya. Mungkin saat dia akan coba untuk marah gitu Bu, untuk mengeluarkan kayak mungkin dia marah kesal gitu Bu, kayak coba untuk menahan dengan coba relax, tarik nafas gitu Bu. Jadi nggak jadi gitu Bu dia mengeluarkan kata-kata yang kayak mungkin bisa jadi menyinggung temannya mungkin ya Bu, atau nanti dia marah-marah. Lebih baik dia kayak menahan, coba sabar dulu dengan tarik nafas dan relax gitu Bu. Iya. Bagus ya tanggapan dari teman-temannya, dimana Safa harus sabar dan juga mengendalikan emosinya nih. Cari tahu nih apa cara-cara untuk bisa mengontrol atau mengendalikan emosinya. Mungkin seperti pendapat dari Indah dengan tarik nafas terlebih dahulu, legakan dulu dirinya, redakan dulu emosinya gitu agar tidak terlepas gitu emosi-emosi yang dapat menyinggung orang lain. Nah, selanjutnya apakah ada anak-anak yang ingin menyampaikan pendapatnya? Saya Bu. Oke, kepada Siti. Nah, coba si Safa tadi kan dia bilang kalau dia sulit untuk mengontrol emosinya kan Bu. Coba kayak si Safa itu ketika ingin meluapkan emosinya dilihat dulu kira-kira itu permasalahan besar atau permasalahan kecil. Kalau misalkan permasalahan kecil, coba dia tahan-tahan dulu kan dulu kayak lebih sabar, dilihat lagi kenapa bisa seperti itu, dilihat lagi penyebabnya apa. Jadi dia tuh nggak langsung emosi gitu kan Bu, atau nggak dia diam dulu sesaat, dia amati kira-kira ini salah kecil atau besar, kira-kira dampaknya apa kalau misalkan dia meluapkan emosinya. Ya gitu. Oke, berarti pendapat dari Siti di mana Safa harus mengetahui dulu nih permasalahannya ini besar atau kecil. Jangan permasalahan kecil karena Safa tidak bisa mengendalikan emosi, malah permasalahan itu menjadi permasalahan yang besar. Nah, itu akan berdampak buruk nantinya pada Safa juga ya. Baiklah, ibu simpulkan dari pendapat teman-temannya di mana Safa ini harus sabar. Ya, cari tahu juga nih apa nih cara-cara yang bisa mengendalikan emosi Safa atau cara-cara untuk menghindari melunjaknya atau semakin besarnya emosi-emosi yang ada dalam pikiran atau hati Safa. Lalu juga jangan jadinya karena permasalahan kecil, jadinya karena tidak bisa mengendalikan emosi, permasalahan tersebut jadi besar dan jadinya berdampak buruk pada kehidupan Safa. Oke, baiklah. Selanjutnya apa nih tanggapan Safa terhadap pendapat teman-temannya? Benar Bu yang dikatakan teman-teman tadi, seperti Mira kan memang sebenarnya harus lebih sabar gitu, nggak langsung
kelas pos untuk marah-marah gitu kan Bu. Terus dari Ina tadi kayak oh ya lebih sabar gitu Bu. Terus dari situ juga tadi kan Bu, kadang Bu Safa tuh merasa kayak padahal itu permasalahan kecil Bu. Nah karena nggak bisa mengontrol emosi, malah permasalahan itu jadi besar Bu. Nah itu yang Safa kayak Bu dan teman Bu ada benar. Oke. Maka selanjutnya apa nih komitmen dari Safa agar dapat mengendalikan emosinya agar tidak terjadi lagi permasalahan seperti ini? Safa berkomitmen Bu akan lebih sabar lagi. Terus ya kalau misalnya udah emosi gitu Bu, itu harus tarik nafas gitu, kayak diam berikan dulu supaya aku kayak redamkan dulu, duduk dulu mungkin. Kalau misalnya kita lagi marah itu berdiri, kita harus duduk gitu. Kalau duduk kita harus berlari, mungkin harus seperti itu. Terus kata Siti juga tadi dengan Bu, atau kayaknya harus melihat itu permasalahan besar atau permasalahan kecil. Jangan karena permasalahan kecil malah jadi permasalahan itu besar. Maka Safa berkomitmen untuk mencoba masukan dari teman-teman yang Oke, baiklah. Berarti sekarang Safa sudah merasa lega ya, sudah menemukan solusi dari permasalahannya nih. Oke, berhubung waktu kita yang terbatas, jadi pada pertemuan kali ini kita hanya membahas permasalahan dari Safa saja. Maka Ibu berharap nih, Ibu harapkan pada pertemuan-pertemuan selanjutnya anak-anak Ibu dapat lebih saling akrab, saling mendukung ya. Pada itu apa nih kesan dan pesan anak-anak Ibu terhadap konseling kelompok kita pada hari ini? Siapa nih yang menyampaikan? Oke, kepada Vina. Jadi pesan saya pada pertemuan kelompok ini Bu, pertama saya senang Bu karena kan saya sudah menambah teman. Terus yang kedua saya juga mendapatkan cara atau tentang cara mengendalikan emosi Bu, karena kadang pun saya juga sulit mengendalikan emosi saya. Kalau untuk pesan Bu, semoga saya harap di pertemuan selanjutnya kita bisa melakukan seperti ini di ruangan yang terbuka Bu, agar bisa mendapatkan suasana yang baik. Oke. Selanjutnya apakah ada anak-anak yang ingin menyampaikan pesannya? Oke, kesan yang dapat Safa ambil dari pertemuan kita pada sore hari ini Bu, Safa merasa lega karena permasalahan Safa itu dapat teratasi. Lalu Safa juga mempunyai teman-teman baru, mempunyai relasi baru. Terus Bu, pesan Safa semoga gamenya kedepannya biar lebih seru lagi. Oke, terima kasih Safa. Selanjutnya apakah ada yang menyampaikan kesan-pesannya? Saya Bu, Oke, kepada Siti. kesannya setelah saya mengikuti konseling kelompok ini, saya dapat teman-teman baru Bu, dapat juga berbaur teman-teman yang nggak saya kenal. Nah selain itu juga secara tidak langsung saya juga dapat membantu masalah yang sedang dialami oleh teman-teman di sini Bu. Nah untuk pesannya kedepannya diadakan tempat yang terbuka Bu, seperti itu Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih Siti. Apakah masih ada anak-anak yang ingin menyampaikan kesan dan pesannya? Cukup ya. Oke, terima kasih anak-anak atas kesempatan dan waktu yang telah diberikan untuk mengikuti konseling kelompok pada hari ini. Nah, selanjutnya bagaimana nih untuk pertemuan kita selanjutnya? Apakah anak-anak ingin melaksanakan konseling kelompok di hari dan jam yang sama? Ya Mau boleh Bu. boleh. Oke, baiklah. Berarti pertemuan kita selanjutnya di hari dan jam yang sama seperti pada hari ini ya. Iya Bu. Tadi kan kita sudah diawali dengan doa, maka ada baiknya kita akhiri juga dengan doa. Oke, siapa nih yang mau memimpin doa? Saya Bu. Oke, silakan Fira. Baiklah, berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih ya anak-anak Ibu. Iya Bu. Iya Bu. Terima kasih kembali Bu. Sampai jumpa minggu depan. Iya Bu.